Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salmatul Zahro dengan NIM terakhir 0066 dari kelas Kimia C, angkatan 2022. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Informatika Kimia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Himatul, yaitu dengan membuat tutorial mencari senyawa dengan link server database yang telah ditentukan. Sebelumnya kita buka dulu aplikasi Chrome. Nah, di sini terdapat database yang pertama atau web yang pertama yaitu COD atau Crystallography Open Database. Nah, fungsi dari COD sendiri yaitu untuk mengumpulkan semua data struktur molekul anorganik, logam organik, dan organik kecil yang tersedia dalam satu database tersebut. Kemudian untuk menggunakan web satu ini atau database COD ini yaitu dengan mengetik search. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus diisi. Untuk mencari senyawa tersebut, kita dapat menggunakan COD ID-nya atau dengan smiles atau dengan memasukkan kata kunci dari senyawa tersebut. Nah, untuk COD ID ini bisa dimasukkan dengan kode angka, yaitu kode dari senyawa yang akan kita cari. Kemudian untuk smilesnya ini yaitu unsur dari senyawa, misalnya CH3 atau ikatan-ikatan dengan atom karbon lainnya. Terus untuk teks ini bisa menggunakan nama senyawa seperti fruktosa, piridin, atau glukosa. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan dengan kata atau nama senyawa tersebut. Langsung saja diketik bagian teks yaitu piridin karena saya menggunakan piridin. Kemudian langsung scroll ke bawah, nanti ada kolom send, langsung diklik. Nah, setelah diklik kolom send, nanti akan muncul seperti ini. Nah, dari tampilan ini itu akan muncul kode ID, link, formula, dan lainnya. Nah, yang dimaksud kode tadi yaitu kode-kode untuk kita mencari pengertian atau gambar senyawa dari senyawa yang kita cari. Kita coba untuk kode ID yang pertama ini. Tampilannya seperti ini, yaitu ada informasi mengenai senyawa yang kita cari. Kita klik white. Nanti di sini akan muncul struktur dari senyawa yang kita cari. Untuk kode-kode yang di atas ini itu bisa diklik ke kanan atau ke kiri dan nanti akan memunculkan struktur parameternya yang berbeda-beda. Nah, akan menampilkan gambar view-nya itu seperti ini. Di sini sudah sangat detail informasi-informasi mengenai data
senyawa tersebut, yaitu dari common name, yaitu seperti yang tertera, atau formula-formulanya itu seperti apa. Terus jurnalnya itu sudah tertuliskan di sini, jurnal apa, tahun berapa, dan penulis-penulisnya. Untuk histori dari versi-versinya sudah tertulis lengkap di database kristalografi Open Database ini. Lanjut ke database yang kedua, yaitu National Library of Medicine atau NCBI. Untuk database yang kedua ini yaitu NCBI. Untuk pengertiannya bisa dilihat di sini. NCBI itu yaitu sumber online untuk mempelajari tentang urutan gen, alel dan mutasi gen, genom dan banyak lagi. Nah, selain itu, penggunaan database ini mempunyai informasi mengenai urutan gen, alel dan mutasi gen, genom, ataupun urutan asam amino untuk protein. Nah, bisa juga dilihat dari senyawa tersebut apakah terdapat gen-gen RNA DNA genetik pada manusia ataupun hewan-hewan lainnya. Langsung saja ke tutorial penggunaannya. Nah, di sini kita bisa langsung men-search atau mencari senyawa yang akan kita cari, yaitu piridin. Nah, kemudian klik search. Nah, kemudian akan menghasilkan tampilan-tampilan seperti ini. Contohnya, pada literatur ini terdapat 2,432 buku yang membahas tentang piridin. Terus ada MESH sebesar 1,041 dan juga ada pembahasan mengenai gennya yang terdapat pada piridin itu sebesar 25,278. Protein atau kompon-kompon yang ada pada PubChem. Jadi untuk yang tidak terdapat jumlah berarti tidak diketahui seberapa banyak pengertian dari senyawa piridin tersebut. Contohnya seperti homologen, berarti pada piridin tidak terdapat homologen. Seperti itu. Kemudian lanjut ke database selanjutnya, yaitu Stitch. Nah, untuk tampilan database dari Stitch, yaitu seperti ini, langsung saja klik search. Untuk Stitch akan terdapat tampilan seperti ini. Kegunaan dari Stitch sendiri yaitu untuk menyediakan jaringan global. Akan tetapi tidak semua protein memiliki pola ekspresi yang sama. Kita klik di item name yang atas ini, piridin. Langsung saja search. Untuk pencarian piridin dengan menggunakan Stitch yaitu tidak ditemukan. Kita coba dengan memasukkan rumus molekulnya. Kita klik OK. Kita coba masukkan dari awal. Saya search. Karena Stitch masih belum bisa dibuka, langsung saja lanjut ke database selanjutnya, yaitu
ini, knapsack atau a comprehensive species metabolic relationship database. Nah, database ini biasanya digunakan untuk kumpulan jamu-jamu. Untuk tampilan dari knapsack sendiri yaitu seperti ini. Nah, karena knapsack ini untuk senyawa-senyawa yang digunakan untuk jamu, karena piridin ini termasuk senyawa aromatik, maka dia bisa jadi masuk ke dalam database knapsack. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa membuka di link knapsack family bagian ini, kita klik dan akan terdapat tampilan seperti ini. Nah, ini contoh-contoh jamu-jamu yang terdapat pada database knapsack. Banyak sekali contoh-contohnya knapsack metabolisme seperti core system, search engine atau graph clustering. Nah, untuk makanan dan kesehatannya itu juga terdapat banyak-banyak seperti biological activity. Dan untuk mengetahuinya kita bisa mengklik langsung pada item yang ingin dibuka seperti metabolit ekologi. Nah, akan terdapat tampilan seperti ini. Kita coba saja metabolitnya ya, piridin. Nah, karena dari yang kita search piridin tidak ada, maka bisa jadi dari senyawa tersebut tidak tersedia pada knapsack family. Oke, langsung saja ke database selanjutnya, yaitu National Institute of Standards and Technology atau NIST. Untuk NIST sendiri yaitu memiliki tampilan seperti ini, yang mana pada database ini tuh bisa untuk mengetahui pengertian-pengertian atau informasi-informasi yang lebih detail daripada yang di COD tadi, yaitu kita bisa mengetahui smell atau apa aja sih kompon-komponnya dan lain-lain. Kita langsung searching saja di sini. Kita klik piridin. Untuk pencarian itu menggunakan bahasa Inggris. Langsung di search. Nah, akan berpertampilan seperti ini. Langsung saja kita klik search piridin ini. Nah, untuk piridin ini terdapat di publikasi-publikasi. Kita klik yang atas sendiri ini. Database ini bisa digunakan untuk mencari daftar pustaka atau publication-nya, seperti buku lah intinya. Dia akan muncul yang seperti ini, terdapat abstrak, keywords-nya itu seperti apa, terus ada daftar pustakanya. Mungkin kalian bisa mencoba di application bagian tombol yang berwarna hijau. Kemudian jika kalian ingin menggunakan sumber-sumber lainnya, bisa kembali dan dipilih sumber-sumber atau judul-judul yang sesuai dengan yang akan kita cari. Database selanjutnya yaitu dari Uniport. Uniport ini yaitu untuk menemukan protein-protein yang terkandung dalam senyawa.
kita langsung saja ketik piridin, search. Untuk pencarian piridin bertampilan seperti ini karena untuk penulisan piridin salah, maka ini terdapat beberapa kata kunci yang sudah benar. Nah, karena di sini kita menggunakan piridin, maka kita klik piridin yang tulisannya benar. Nah, akan menampilkan card atau table. Kita Kalau tabel dia akan berbentuk tabel-tabel dan kode, kemudian penulis, judul. Kalau card itu akan berbentuk satu kolom seperti itu. Kita coba klik yang card, view result. Nah, untuk tampilan card itu akan bertampilan seperti ini. Kalian bisa mencari jurnal-jurnal atau sumber-sumber yang berkaitan dengan piridin itu seperti ini. Terdapat banyak-banyak sumber, kita buka salah satunya saja. Nah, ini yaitu tampilan-tampilan dari piridin yang menyatakan bahwa piridin ini terdapat protein dan gen-gen yang terdapat di dalamnya. Bisa kita lihat strukturnya. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Ini adalah hasil-hasil dari senyawa piridin dengan menggunakan Uniprot. Terdapat name dan taksonomi, terus nama gen dari piridin tersebut, juga organisme-organisme yaitu Homo sapiens atau humannya terdapat pada senyawa piridin tersebut. Masih banyak lagi, ada keywords dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke database selanjutnya, yaitu DraftBank. Langsung saja kita search di sini. Kita coba menggunakan struktur molekulnya. Nah, untuk struktur molekul dari piridin sendiri dengan menggunakan DraftBank online itu menghasilkan beberapa sumber-sumber sebagai berikut. Kita coba menggunakan nama UPEX nyawanya. Kita search. Nah, untuk lebih detailnya, untuk nama piridin kita searchingnya dengan menggunakan nama UPEX nyawanya atau langsung ketik piridin karena akan lebih menghasilkan hasil yang detail. Kita coba yang ini 3-methylmetilenpiridin. Akan menghasilkan gambar seperti ini. Nama generiknya, terus ada struktur dan lain sebagainya. Ada juga struktur molekulnya atau chemical formula. Di sini kita bisa melihat chemical identity-nya seperti apa, nama UPEC sudah jelas. Untuk smile-nya di sini juga sudah tertuliskan semua dari zinc, trialnya, kemudian fasanya itu fasa apa. Nah, ternyata dari senyawa yang kita cari itu menghasilkan fasa solid dan lain-lain sebagainya. Di sini sudah banyak tertera. Kemudian
Selanjutnya yaitu kita gunakan database IJA atau Indonesian Jamu Apps IJA Analysis. Kita langsung ketik search. Di sini coba kita ketik pyridine. Sorry, unavailable, please try another input. Nah, dari database analisis IJA atau IJAS Analistik ini tidak ditemukan untuk senyawa pyridin karena tidak semua database itu dapat menghasilkan senyawa yang kita inginkan. Contohnya seperti pyridin ini tidak tersedia pada database IJA Analis, yang mana IJA Analis ini yaitu database keluaran dari Indonesia, yang mana untuk mengetahui senyawa-senyawa apa saja yang terdapat pada jamu herbal, atau untuk mencari sumber-sumber lainnya. Langsung lanjut saja ke database selanjutnya, yaitu PubChem. Dari database PubChem ini itu dapat kita gunakan untuk mencari nama lain dari senyawa kita, yaitu pyridin, atau untuk mengetahui strukturnya dalam bentuk 3D, sifat kimia, zat fisika, dan lain-lain sebagainya. Kita di sini langsung cari saja pyridin. Langsung search. Nah, untuk hasil pyridin sendiri akan terdapat base match, yang mana pyridin itu terdiri dari azabenzen, azin pyridin, pyridina, dan lain-lainnya, atau nama-nama Jerman. Kemudian untuk struktur molekulnya atau senyawanya itu C5H5N. Nama UPAC-nya yaitu pyridin. Untuk smile-nya itu ini. Smiles yang didapatkan dari isomerik smile dari PubChem ini bisa disalin untuk kita gunakan di kolom smile dalam pencarian di COD. Nah, ini bisa dilihat pyridin-pyridin, struktur pyridin lainnya ini bisa kita search substansinya untuk mengetahui substans dari pyridin tersebut. Ken. Nah, ini bisa digunakan sebagai sumber. Terus protein-proteinnya yang terdapat pada pyridin, literaturnya kita lihat. Nah, di sini terdapat beberapa literatur atau sumber-sumber jika kita membutuhkan mengenai lebih banyak pengertian dari pyridin tersebut. Langsung saja ke database selanjutnya, yaitu ChemSpider. Apa sih gunanya ChemSpider ini? ChemSpider ini menjelaskan tentang sifat fisik dan sifat kimia, juga menjelaskan tentang struktur molekulnya juga dengan data-data yang lain. Coba kita cari di sini, yaitu senyawa organik dari pyridin. Kita search di tempat search pyridin. Nah, untuk tampilan pencarian pyridinnya itu akan terdapat hasil seperti ini. Nah, untuk data
senyawa kita, yaitu ada di tabel paling atas, yaitu dengan eh, formula dari molekulnya itu C5H5N seperti ini. Ini molekul weightnya. Kembali. Di sini ada pengertian mengenai senyawa piridin tersebut. Nah, ini ada beberapa pengertian. Kita lihat 3D-nya dari piridin. Karena kita sudah mencoba 2 kali untuk mengklik gambar 3D-nya dan tidak bisa, maka inti dari gambar 3D dari piridin yaitu dengan menggunakan formula C5H5N. Kemudian lanjut ke database selanjutnya, yaitu menggunakan zinc. Untuk tampilan zinc sendiri yaitu seperti ini. Nah, apa sih kegunaan dari database zinc ini? Untuk mencari senyawa zinc, ini kita bisa langsung klik substance. Untuk penggunaan si zincnya itu sudah kita klik substance dan menghasilkan halaman kosong saja. Kalau begitu kita lanjut ke database selanjutnya, yaitu RCSB. Untuk RCSB-nya ini digunakan untuk mencari atau database dari protein. Karena dari database RCCB-nya tidak bisa dibuka, kita langsung lanjut saja ke database selanjutnya, yaitu Spectra Database for Organic Compound SDBS. Nah, untuk database ini yaitu untuk mengetahui senyawa-senyawa organik atau untuk senyawa organik saja pada penggunaan database ini. Untuk penggunaan database SDBS ini kita langsung klik saja I agree the disclaimer. Kemudian akan ada tampilan. Untuk tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini itu banyak
pilihan kita akan memasukkan kata kunci seperti apa, seperti compound name, molecular formula, molecular weight, dan lain sebagainya. Di sini kita akan masukkan dengan nama senyawanya saja, yaitu pyridine. Kita search di bawah sini. Nah, akan menghasilkan hasil carian itu seperti ini. Nah, yang sesuai yaitu C5H5N dan pyridine. Ini. Berarti ini sudah sesuai dengan apa yang kita cari. Jadi dari kegunaan SDBS ini yaitu untuk mengetahui spektrum dari senyawa piridin tersebut. Oke, kita lanjut ke database selanjutnya yaitu IDRB LB. Karena dari database yang ini masih belum bisa kita buka, maka langsung lanjut saja ke database selanjutnya yaitu Swiss Target Prediction. Nah, gunanya dari database ini yaitu untuk mengetahui bagaimana struktur dari senyawa yang kita cari yaitu pyridine dengan bentuk 3D-nya, atau bagaimana gambar jika terbentuk 3D dengan mengetahui ikatan-ikatannya itu seperti apa. Maka langsung saja kita cari di sini yaitu pyridine. Nah, kita prediksi target. Nanti akan muncul gambarnya itu di sini. Kita tunggu saja. Violet. Kita bisa menggunakan ini. Untuk hasil dari senyawa kita yaitu pyridine tidak terdapat pada Swiss target ini, karena tidak semua dari database itu bisa memberikan senyawa-senyawa yang kita cari. Kalau gitu lanjut ke database lainnya yaitu Open Data, yaitu database selanjutnya yaitu dari database Open Data. Nah, karena Open Data yang tadi tidak bisa dibuka, kita lanjut saja ke search database USDA atau PyTechem. Nah, pada PyTechem ini yaitu digunakan untuk mengetahui keberadaan suatu senyawa. Di sini kita cari saja langsung pyridine. Nah, kita search. Nah, di sini ada beberapa pyridine yang lainnya, nama unit pyridine lainnya seperti 2,5 dimethylpyridine dan lain sebagainya. Di sini kita klik saja yang pyridine saja. Nah, untuk mengetahui apa saja sih yang terdapat pada pyridine menggunakan PyTechem ini, kita bisa download full PDF-nya untuk referensi atau sumber-sumber jurnal, atau bisa kita membuka download di CFC Excel PDF-nya. Ini kita coba buka. Nah,
Ini seperti ini kurang lebih gambarannya. Lalu untuk piridin referensinya kita download, kita coba download. Nah, itu akan menghasilkan seperti ini untuk informasi mengenai senyawa piridin dari Python Chem. Kemudian kita lanjut di CFMID. Nah, apa sih gunanya CFMID ini? Gunanya yaitu untuk memprediksi spektrum-spektrum atau assessment peak, juga mengidentifikasi senyawa-senyawa. Kita coba buka. Nah, di sini kita bisa mengeklik compoundnya menggunakan Smiles. Langsung kita submit. Karena pada senyawa piridin tidak terdapat di hasil dari CFMID-nya, ini menggunakan struktur senyawa lain dan menghasilkan. Ini tipe-tipe dari spektrumnya. Terus ada runtime info, kalian bisa melihat di show ini. Terus ada di compute threshold, kita bisa lihat dari diagram-diagram yang ada di sini. Jika terdapat, karena pada senyawa kita piridin tidak ada, maka tidak dihasilkan, dan ini untuk contoh senyawa lainnya seperti itu. Terus untuk database selanjutnya yaitu kita menggunakan CCBDB. Kita tunggu. Dari database CCBD ini dapat kita gunakan untuk mencari fasa-fasa dari atom tersebut, terus juga thermochemical dan lain sebagainya. Kita bisa melihat eksperimen dan komputer atau kuantum mesin dari termokimia dari datanya. Untuk memasukkan senyawanya, kita klik eksperimental, terus terdapat geometri, kita pilih yang eksperimental geometri. Nah, kemudian akan muncul di sini, kita klik formulanya, kita submit. Nah, di sini sudah terdapat gambar-gambar sketsanya dari senyawa yang kita cari. Nah, ini yang benar, jadi kita klik submit.